Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wanti Syahmita Siregar, NIM 1920-50002 dari PGMI 1 IAIN Padang Sidimpuan. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dewasa ini, banyak masyarakat Indonesia yang membahas tentang pentingnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Namun, banyak juga yang tidak mengetahui hakikat dan makna dari konstitusi tersebut. Baiklah, kita akan membahasnya di sini. Di era globalisasi, masyarakat diharapkan untuk dapat memilah-milah pengaruh positif dan negatif dari globalisasi tersebut. Dengan pendidikan tentang konstitusi, diharapkan masyarakat Indonesia mampu belajar, memahami dan melaksanakan segala kegiatan kenegaraan berdasarkan konstitusi, hingga tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan nasibnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dalam arti yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan tentang ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti yang sempit, konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang membuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi Republik Indonesia. Dalam bentuknya yang dikenal pada saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949 dan telah diamandemen sebanyak 4 kali setelahnya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu hukum tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di wilayah NKRI. 1945 merupakan naskah yang meliputinya. A. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea batang tubuh yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, dan 7 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, dan penjelasan yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. B. Ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang C. Diundangkan dalam Berita RI tahun kedua nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Dinamakan Undang-Undang 1945 karena Undang-Undang Dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki serta digunakan oleh bangsa Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RI 1945, dan UUDS 1950. Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum setiap hukum. Setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan serta bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang kita akan membahas tentang proses pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, PKI mengadakan sidangnya yang pertama dengan penyempurnaan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh. Sidang pertama menghasilkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta
menjadi bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perubahan yang menyangkut pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sumber dasar tertulis Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, hukum dasar yang tidak tertulis. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas dan merupakan suatu hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. Kemudian, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tertib hukum. Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.